Halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan kali ini gue lebih mau ke sharing tentang barang-barang favorit gue. Yes, barang-barang favorit gue dalam artian barang-barang yang paling sering gue pakai dan gue nikmatin sendiri. Bukan sebagai reviewer, tapi simply sebagai penikmat lagu dan juga ya buat nikmatin lagu aja secara sehari-hari. Tapi sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu bahwa favorit dalam artian gue itu ya simply yang penting yang paling sering gue pakai, bukan barang yang... Makanya gue itu orang yang suka jalan-jalan. Gue itu orangnya nggak bisa diem di tempat. Gue jarang diem di rumah gitu untuk waktu yang lama. Gue lebih suka jalan-jalan, gue suka lebih keluar-keluar gitu. Karena itu gue juga kebanyakan bahas tentang IEM dan bukan headphone. Karena gue sendiri dulu sempat ngoleksi headphone banyak, tapi gue banyakin jual karena ya lama-lama buat gue IEM lebih cocok dengan gaya hidup gue sekarang. Dan ini adalah yang biasa gue bawa sehari-hari, entah mau ke kantor, mau ke meet audio, ataupun jalan-jalan ke mall. Gue bawa sekitar seginilah barang. Nah, gue jadi harus muat di sini, makanya gue sendiri nggak pakai headphone buat sehari-hari gue. Oke, langsung aja gue akan buka ya. Di sini gue mau tunjukin ada case-nya tuh, satu case. Belum selesai guys. Ada case kedua dan satu lagi. Believe it or not, gue langsung kasih tahu aja ya. Ini barang, bahkan gue simpennya nggak pakai case. Ini salah satu barang yang udah nemenin gue lama banget dan belum gue jual-jual karena gue belum udah pakai dan gue masih enjoy sampai sekarang. Dan ini adalah barang yang gue pakai dan nggak perlu pakai DAP juga buat gue somehow. Yes. Sony MH755 adalah salah satu barang favorit gue guys. Serius, gue udah coba banyak IEM, gue punya IEM juta juga, tapi Sony MH755 ini karena praktisnya dia itu dan juga karena fittingnya yang kecil banget begini, masih salah satu IEM yang paling sering gue pakai setiap harinya. Dan ya jujur aja, gue nggak ngomong dia sampai level jutaan tuh nggak ya. Gue cuma ngomong secara gue nikmatin sendiri, secara gue pakai karena fittingnya, simpelnya ini. Lalu gue beli yang ada cable versionnya ini ya. Dia ada mic-nya, gue sering pakai ini untuk meeting juga. Jadi so yes, Sony MH755 adalah salah satu barang yang gue perkenalkan pertama karena ini barangnya paling simple. Selain itu suaranya juga Harman-ish, dia nggak ada pick aneh-aneh, vokalnya smooth, treble-nya smooth, bassnya cukup gebuk sampai dalam. So yes, ini mantep banget, sampai sekarang gue masih sering pakai, selalu gue bawa. Dan kemudian case ini, dua case ini ya, gue buka dulu deh. Case-nya dari yang gede dulu. Ini ada dua halaman guys. Halaman pertama, halaman kedua ya. Langsung aja gue kasih tahu halaman pertama. Itu DAP gue yang selalu gue bawa kemana-mana, yaitu iBasso DX160. Kenapa iBasso DX160? Gue udah coba banyak DAP, so far paling cocok iBasso DX160 di harganya ya. Karena dia itu buat gue udah lengkap banget. Udah bisa Spotify, Tidal, ataupun Qobuz. Dan juga tentunya bisa play FLAC sampai di SD. Dan juga powernya cukup besar. Jadi gue mau coba-coba headphone ataupun IEM itu gampang. Dia sudah punya support balance 3,5 dan 4,4. Kemudian dia juga sudah pakai scroll wheel begini. Jadi pengoperasiannya mudah sekali. Segenggam setangan begini, gampang banget pakainya. Streaming lagu bisa, file lagu bisa, apa aja, power gede. Ya udah, buat gue udah paket lengkap banget. Kemudian gue bawa chargernya sih, gue selalu bawa chargernya juga. Gue pakai yang 1 ampere ya biar baterainya awet. Kemudian ada 2 IEM di sini dan 1 IEM di sini. Bisa tebak nggak apa ini kira-kira? Gue langsung aja kenalin yang pertama sekaligus yang terbaru dari case ini, yaitu Four Acoustic Symphony. Yes, ini salah satu barang terbaru gue, tapi langsung jadi barang favorit gue karena dia itu yang pertama secara, by the way semuanya pasti fittingnya enak ya, kalau nggak ngapain gue pakai juga. Buat gue ini sangat mudah di drive, jadi gue pakai HP itu juga bisa. 2 barang sisanya, 2 IEM sisanya ini gue nggak pernah pakai HP karena buat gue nggak terlalu nggak terlalu enak, bukan nggak terlalu enak sih, nggak terlalu proper aja. Tapi kalau ini pakai HP buat gue juga udah oke. Kemudian tuningan suaranya kita bisa atur sendiri, ada passive tuningnya, gue udah review ini sebelumnya. Dan juga buat gue ini sangat-sangat suaranya itu super versatile.
Dia bassnya gebuk, vokalnya smooth, nggak ada shoutiness-nya sama sekali, treble-nya cukup gemericik. Ini udah kayak paket lengkap banget untuk suara fun tipe gue yang bener-bener gue suka. Jadi, yes, Ford Acoustic Symphony adalah salah satu IM yang gue paling sering enjoy untuk dengerin. Kemudian, gue langsung buka yang ini aja ya. Mungkin kalian udah bisa tebak lah ini apa. Dari case-nya udah ketahuan sih. Moondrop S8. Yes, Moondrop S8 itu masih salah satu favorit gue. Karena buat gue ini secara subjektif ya. Ini secara vokal itu paling spesial buat gue. Ya serius, gue udah nyobain banyak banget IM, tapi vokalnya gue kembali lagi ke S8. Gue yakin kalian banyak yang nggak setuju sama selera gue, tapi ya sini gue ngomong soal selera ya, gue nggak ngomong secara review objektif. Buat gue, Moondrop S8 ini masih salah satu yang vokalnya paling cocok buat lagu-lagu gue, kayak lagu Aimer, Egoist gitu, Lisa. Udah buat gue ini Moondrop S8 ini gue suka banget, gue cocok banget. Dia tuh bisa kasih sensasi creamy somehow, tapi nggak enak gitu. Maksudnya kalau kalian minum boba gitu ya, anggaplah ini minuman ya, minum boba lalu kalau misalnya terlalu manis itu kan kalian bisa enak. Tapi bayangin kayak apa, makanya matcha macchiato-nya koi gitu. Buat gue tuh somehow manisnya tuh pas, ada creaminess-nya tapi ada freshness-nya juga. Jadi rasanya tuh malah fresh dan sweet. Gue bener-bener denger vokal cewek di sini, itu gue selalu mantep banget. Tapi jujur aja buat vokal cowok dia bukan yang paling ideal sih. Tapi somehow gue kebanyakan playlistnya vokal cewek anyway. Dan ini cocok banget karena dia bassnya cukup gebuk secara balance armature. Lalu kemudian sebenarnya secara separasi dia malah paling bagus dari koleksi favorit gue sekarang. Dan yang terpenting buat gue paling cocok adalah vokalnya. Ya ampun guys, ini kalau kalian cobain ini mesti coba lagu-lagu ya kayak Taeyeon, Aimer, Homur, Lisa yang Jepang ya. Dan satu lagi adalah IM yang buat gue pribadi secara timbre dan overall suara itu paling natural. Yes. Jadi kan kita dengerin suara itu nggak cuma dengerin separasi, teknikal, lalu kemudian detail, vokal doang. Enggak kan. Kita dengerin secara keseluruhan, gue ngomong secara timbre, warna suara, dan juga secara overall suara aja. Buat gue salah satu yang paling natural. Dan yes, ini adalah Tanzim Oxygen. Dan sampai sekarang kalau misalnya gue ditanya apa satu IM yang lu paling suka, gue jawab Tanzim Oxygen. Yes, gue nggak bohong. Gue di favorit ini justru kalau kita bahas harga ya, gue beli di kita ngomong harga barunya semua. Kalau misalnya Sony MH755 kan harganya sekitar under 100.000 sih sebenarnya. Cuman banyak yang palsu. Yang reachable itu biasanya sekitar 200 sampai 250 ribuan. Lalu kemudian Tanzim Oxygen sendiri itu harganya 3,7 jutaan. Jadi dia justru bukan yang paling mahal loh. Ford Acoustic Symphony itu harganya 5 jutaan. Yes, ini malah lebih mahal daripada Oxygen. Dan Moondrop S8 itu 10 jutaan. Jadi yes, bahkan bisa dibilang dia kedua termurah justru. Tapi gue gak bakal bohong, secara selera gue, secara apa yang gue denger, Tanzim Oxygen itu karena paling natural somehow. Gue paling suka di Tanzim Oxygen sekarang. Dia vokalnya natural, lalu bersih banget. Bassnya tuh gebuknya tuh mantep. Gue gak ngomong ini bassnya paling gede sih, cuma bassnya tuh teksturnya mantep banget, treble-nya gemericik, separasi juga cukup bagus. Walaupun dia separasi jujur aja kalah sama Ford Acoustic ataupun Moondrop S8 ya. Tapi secara suara overall, tonality, timbre, ini udah paling cocok sama gue. Jadi yes, di sini gue juga sekalian ngomong bahwa yang terfavorit barang itu buat gue itu bukan yang paling mahal, bukan yang paling bagus, tapi simply yang paling cocok. Yes, gue di sini suara itu gue nggak cari. Untuk gue pribadi, gue bukan pencari teknikalitas level tinggi banget, tapi gue lebih pilih barang-barang yang emang gue suka. Dan yes, kita ulang lagi ya. Jadi untuk barang favorit gue secara kegunaan sehari-hari, gampang banget di drive via HP. Ini gue pakai Sony MH755 juga untuk
misalnya meeting atau segala macem. Kemudian untuk suara yang buat gue hybrid paling versatile dan juga bisa di play via HP ataupun via handphone, itu for Acoustic 4P. Yes, ini salah satu tetap ayam favorit gue sekarang. Dan kemudian ayam termahal gue sekarang, dan juga sekaligus masih vokal favorit, yes, ini adalah Moondrop S8. Dan juga buat gue ayam tercantik gue ya, kayaknya dia kayak kristal bening begitu, soalnya cantik banget. Kalau kalian perhatiin, gue paling sering foto-foto Moondrop S8 di Instagram gue, karena memang nggak tahu, cantik banget aja rasanya, paling instagramable. Dan kemudian masih ayam favorit gue, Single Dynamic. Dia nggak, jujur aja, detail bukan yang terbaik, segala macam yang terbaik nggak, bahkan di foto rada susah karena gelap begini. Tapi secara suara dia itu paling simply, paling cocok lah buat gue sementara ini. Jadi gitu aja untuk sharing kali ini. Semoga membantu juga. Jadi buat gue sih nggak perlu nggak perlu namanya ego kita barang paling mahal tuh pasti paling bagus. Enggak, karena Indian buat gue untuk audio yang penting adalah kecocokan sih. Dan dari semua ini, walaupun gue punya dari yang harga 200.000 sampai yang 10 juta, gue malah kalau misalnya dibilang paling cocok satu doang, itu yang harga 3 sampai 4 jutaan si Touch Gym Oxygen ini. Oke, gitu aja untuk sharing kali ini. Semoga kalian suka review kali ini. See you next time. Bye-bye.